warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda hari ini dalam Curhat Bareng Ustadz. Sambil menantikan sholat subuh Anda juga bisa curhat kepada kami sampai pukul 5 nanti. Sambil juga menantikan jawaban dari kegundahan hati Anda lewat sholat tahajud, istikharah, ataupun sholat hajat Anda bisa menelpon kepada kami karena pada pagi hari ini sudah hadir seorang Ustadz yang insya Allah akan mengarahkan Anda kepada jalan keluar Anda. Dan Ustadz yang telah hadir hari ini adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih standby di sini dari kemarin ya Ustadz ya, belum pulang ke Jogja ya. Kita mengawali hari untuk berpikir agama, kata Rasulullah kepada Hudzaifah ini adalah sahabat Rasulullah. Kalau orang itu begitu bangun tidur sudah berpikir agama, maka dia akan tercerahkan hatinya, akan muncul nur. Jadi pancaran hati itu. Nur itu cahaya, kalau nar itu api neraka. Jadi kalau ada seminar berarti semi menuju ya harusnya ganti semi nur. Jadi menuju nur gitu. Ya. Baik. Dan pemirsa bagi Anda yang memiliki kegundahan hati silahkan menelpon ke 8511 836 untuk berbicara langsung dengan Ustadz Wijayanto sudah hadir pada pagi hari ini dan temukan inti dari permasalahan Anda. Mudah-mudahan Anda juga bisa menemukan jalan keluar Anda ya. Sekali lagi di 8511 836 bisa juga SMS ke 9123 dengan format seperti biasa Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Kami juga masih menantikan Anda di email di cbu@an.tv. Jadi sekali lagi bisa menelpon, bisa juga SMS kepada kami, bisa juga melalui email. Ini adalah penelpon pertama yang masuk. Assalamualaikum. Iya, Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Dengan hamba Allah di Bekasi. Hamba Allah di Bekasi. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Tad. Iya. Sekarang usia anak saya 1 bulan Tad. Usia? Anak saya 1 bulan. Anak saya, ya. Waktu usia kandungan saya 3 bulan, saya ditalak suami saya. Ditalak? Iya. Dalam keadaan mengandung? Iya, dalam keadaan usia 3 bulan Tad. Iya. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah dia tertalak buat saya Tad? Sementara ini anak kedua Tad. Iya. Iya, baik. Waktu talak di anak pertama apa anak kedua? Anak kedua Tad. Anak kedua. Ya, kita sedang ribut gede kita. Jadi ya emang saya pun saya yang salah gitu. Tapi dia setelah dia jatuh talak melalui telepon, 2 harinya dia pulang ke rumah, terus konsultasi, ngobrol-ngobrol, akhirnya ngajak rujuk gitu, talaknya dicabut lagi. Iya. Ini talak keberapa kali Ibu hamba Allah kalau boleh tahu? Ini talak yang pertama sih. Ini talak pertama kali ya. Oke baik, dicoba dijawab ya Ibu ya. Pertama memang spirit di dalam beragama ini, pintu nikah itu kan dibuka selebar-lebarnya, dimudahkan sedemikian rupa sampai nikah itu kan jalan yang mudah. Maka baik siapapun yang belum menikah segeralah menikah karena itu dimudahkan sampai mohon maaf orang nikah itu maharnya dimudahkan. Artinya walau khatamu min hadid, walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu Mona dengan mas kawin sekrup aja udah boleh. Ya, cincin besi kan murah itu ya. Dan ditutup rapat-rapat untuk talak. Sampai satu perbuatan yang halal tetapi Allah benci adalah talak. Maka semangatnya adalah bagaimana mempertahankan itu. Jadi wihdatul ummah atau bersatunya satu suami istri itu sangat dipertahankan. Sehingga sebetulnya kalau itu talak yang tadi dijatuhkan tadi terus kembali kepada rujuk, itu kembali lagi atau rujuk itu biasa disebut dengan talak roj'i. Talak yang masih bisa kembali kecuali kalau sudah 3 kali talak 3 maka itu harus nikah dulu. Maka yang jadi pertanyaan adalah sekarang jangan mudah-mudah lagi ada kata-kata talak. Kalau bisa tidak ada kata-kata talak di dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, status hukum orang mentalak dalam kondisi hamil itu tidak boleh. Jadi tidak pernikahan di waktu hamil nggak boleh, talak di waktu hamil tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh mentalak istri dalam kondisi hamil. Kalau terlanjur mentalak tidak sah atau tidak sah karena memang tidak boleh seperti itu. Itu larangan, tetap berdosa kan begitu. Makanya talak itu jangankan ke waktu hamil, di luar hamil aja tidak disarankan gitu. Jadi kalau bisa ya rujuk itu tetap dilakukan dan itu lebih baik karena
semangat untuk wihdatul ummah, semangat untuk kembalinya suami istri itu sangat didukung. Jadi ibu hamba Allah, yang penting sekarang adalah bagaimana mentobati, istighfar banyak dan mengikuti dengan amal yang baik, ikrar untuk tidak mengulangi yang tentang talak itu. Maka sekarang yang penting membangun kembali romantisme di dalam berhubungan suami istri itu, karena Rasulullah sendiri kadang-kadang untuk mempertahankan itu mengenang kembali masa-masa awal pernikahan. Kadang-kadang Rasulullah pulang ke rumah itu ngambil kain besar terus dibalutkan berdua sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humairah, itu panggilan Aisyah, panggilan mesra, hei istriku, hei si merah delima, karena Rasulullah istrinya namanya Aisyah, tapi kalau manggil ya Humairah, hei si merah delima, kadang-kadang berjalan berputar rumah kayak tawaf gitu. Ini ngapain ya Rasulullah? Kita mengenang gitu, kita lucu mengenang sekali kembali sih. waktu nikah. Ya, jadi sangat bagus Mona kalau kapan-kapan sama Indra cari gorden terus keliling komplek itu terus ngapain ngenang kembali pernikahan. Insya Allah ya Ibu hamba Allah ya, sepertinya dibuka lebar-lebar pintu rujuk untuk Anda dan suami. Insya Allah bisa kembali rujuk ya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lisna di Demak. Ibu Iya. Isna? Lisna di Lisna Demak. di Iya. Demak. Iya. Oke, Iya. baik. Silakan Iya. Ibu Lisna. Begini, Pak Iya. Ustadz, saya kan selingkuh. Siapa? Suami? Iya. Ya. Nah, itu selama 2 bulan terakhir ini kan kita tidak ada hubungan komunikasi. Tapi tiba-tiba dia itu datang, terus ingin meminta haknya sebagai suami. Ya, tentang selingkuh itu ada realitas yang sudah di cross check, sudah Oh tabayun. iya, sudah. Artinya jelas bahwa selingkuh. Iya, iya. Ya, selingkuh atau nikah lagi memang sudah diresmikan atau Enggak, belum menikah. Belum menikah, memang ya, selingkuh, Ini ya. dengan maaf dengan Ramuria. Oh ya. Jadi Terus inti pertanyaannya, pertanyaannya, Nah, Ibu Lisna? apakah saya berdosa jika saya menolak keinginan suami? menolak gitu? untuk berhubungan dengan suami Iya, ya. Coba dijawab ya Ibu Iya. Lisna ya, jangan Iya. kemana-mana ya. Iya. Gimana Ustaz? sebetulnya statusnya harus jelas dulu. Dalam pengertian sebetulnya kalau selingkuh terus kemudian nggak dikasih itu ujung-ujungnya boleh, tetapi prinsipnya bukan seperti itu. Jadi kalau suami itu berbuat tidak baik bukan berarti terus kita juga membalasnya dengan ketidakbaikan. Di dalam surat Fusilat ayat 34 dijelaskan di sana wala tastawil hasanata wala sayyiat. Baik dan buruk itu tidak sama. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Itfa bilati hiya aksan. Kalau bisa setiap kejelekan itu dibalas dengan kebaikan. Masalahnya adalah justru yang lebih penting menghentikan perselingkuhannya dulu. Itu upaya yang paling baik adalah bagaimana perselingkuhannya itu dihentikan. Jangan sampai diterus-teruskan. Bukan berarti karena kamu sudah berbuat jahat, saya juga akan jahat kepada kamu. Idenya seperti ini, jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu nanti sama-sama jahatnya. Karena kamu itu mencuri, saya ganti mencuri, kan nggak boleh gitu. Jadi pencurian tidak boleh dibalas dengan pencurian. Kamu benci sama saya juga benci dengan kamu. Perselingkuhannya tetap dosa, tidak boleh, tetapi melayaninya karena alasan itu juga bisa dibenarkan. Karena apa? Bagaimanapun juga karena secara psikologis orang juga wajar kan. Boleh nggak kalau misalnya kasih pelajaran, Kasih karena pelajaran pulangnya itu. kayaknya cuma buat Iya, buat variasi itu. untuk berhubungan Iya, saja jadi nih Bu Ustaz. itu kan kayak semacam nuntut nafkah batinnya saja, padahal dia sendiri berbuat yang Nafkah tidak. yang lainnya Iya, tidak kan secara dikasih psikologis gitu ya, bagaimana ini bekasnya pada orang lain. Kita tidak bisa pakai prinsip yang penting botolnya kembali, isinya mau kemana-mana kan nggak boleh seperti itu. Itu istilahnya anak-anak gaul sekarang itu katanya nggak Kalau apa-apa. ada sodanya nggak apa-apa ya Iya, Ustaz. iya. Isinya boleh kemana-mana, tapi Boleh yang penting kembali botolnya lagi. kembali, nggak boleh seperti Nggak itu. boleh seperti Kita itu ada ya. prinsip-prinsip syar'i supaya betul-betul dijaga bahwa kemurnian hubungan suami istri harus dijaga betul, jangan mudah-mudah seperti itu. Tapi sebetulnya kalau secara hukum tidak bisa, kalau dia selingkuh saya nggak mau melayani. Nah, selingkuhnya tetap dosa, tidak boleh, tapi melayaninya itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan itu. Jadi Tapi intinya secara tidak psikologis, membalas dengan tidak keburukan membalas itu tadi ya. keburukan. Tapi kalau itu untuk pengajaran berbeda lagi. Berbeda lagi. Berbeda lagi, karena itu kalau nggak ditarbiyah seperti itu kadang-kadang nggak cerah. Oke lah, karena kamu sudah seperti itu, maka saya kasih pendidikan seperti ini. Nah, nanti enak saja kalau apa-apa dilayani, nanti terus dia tidak menghentikan perbuatan itu. Baik. Tapi cara untuk menghentikannya tidak harus dengan satu-satunya cara seperti ini.
Bisa saja dengan cara-cara yang lain. Artinya diingatkan kamu punya anak bagaimana kalau anakmu terjadi seperti ini. Bagaimana Rasulullah. Rasulullah ketika ada orang berzina disuruh empati kepada ibunya, adiknya bagaimana kalau itu dizinai. Oke. Baik, sudah ada lagi yang masuk ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak siapa Pak? Bapak. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak. Ya. Di mana Bapak? Di Bali. Ya, balik. Iya. Silakan curhatnya. Pertanyaannya apa Bapak? Ini saya mau tanya, kan saya punya istri di belakang kecil. Ya, saya tinggal kerja di itu. Istri hamil, terus gimana Pak? Jadi kalau dosa harus. Ya. Gimana? Iya. Mana? Putus-putus. Ya, baik. Halo. Bapak di Bali. Ya. Ini maaf suara Anda agak kurang jelas, tapi mungkin kira-kira Anda bekerja di luar kota, kemudian meninggalkan istri yang sedang Ya. hamil begitu ya? Lagi. Ya. Kurang lebih begitu ya Bapak ya? Ya. Oke, baik. Bapak jangan kemana-mana dulu, kami akan menjawab pertanyaan Bapak setelah menjelang azan subuh berikut ini. Anda juga jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa Antv, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kami lanjutkan pertanyaan dari segmen sebelumnya dari Bapak Fendianto di Bali. Kalau nggak salah kurang lebih seperti ini ya Pak Wi, tadi soalnya agak kurang jelas ya. Karena bekerja di luar kota, berdosakah meninggalkan istri yang sedang hamil? Ya, sebetulnya kalau dalam konteks meninggalkan istri itu dalam kondisi hamil atau tidak hamil memang tidak boleh. Kecuali dalam konteks ini kan kaitannya dengan kerja yang menuntut untuk nggak mungkin kadang-kadang kerja menuntut untuk kerja keluar kota juga. Yang penting adalah antarodin, jadi sama-sama ridho dan tidak menelantarkan. Karena kalau itu berlaku bahwa orang hamil nggak boleh keluar kota, saya termasuk pelanggar yang utama. Karena saya harus siaran, sudah istri saya tinggal di Jogja gitu. Tapi nggak hamil sih gitu. Kalau hamil malah saya curiga. Gitu. Jadi prinsipnya bagaimana orang itu mencari saling pengertian dan saling memahami antar suami istri. Maka bahasa hubungan suami istri adalah wa'asiruhuna bil ma'ruf. Supaya pergaulannya saling ma'ruf, saling pengertian. Kalau memang dalam kondisi hamil, maka keluar kotanya jangan lama-lama, dipersingkat, ini. Karena memang Rasulullah sendiri itu pernah mendengarkan seorang yang sedang meronta dengan nyanyian, dengan syair. Karena apa? Suaminya itu sedang dibawa ke Amona, jadi ditugaskan keluar kota terlalu lama. Maka dia membuat syair, membuat itu yang mendindangkan kerinduannya kepada suami. Maka sejak saat itulah maka ada aturan di zaman Umar dibuat peraturan bahwa mengirim pasukan maksimal hanya 4 bulan supaya udah harus ganti pasukan. Jadi di-rolling, di rolling supaya tidak meninggalkan apalagi dalam kondisi hamil seperti ini. Jadi Pak Ferdianto yang paling penting bagi Pak Ferdianto adalah kalau terpaksa keluar kota ya secepat mungkin karena dalam kondisi hamil karena orang hamil itu menuntut perhatian yang lebih. Biasanya ya kadang-kadang kan menemukan dilema nih Ustaz, udah kamu kesini aja, misalnya istrinya tidak ikhlas mengeluh karena dia hamil nggak kuat sendiri gitu. Ya, tapi juga bukan seperti terus kayak orang dalam DKI di bawah ketiak istri tidak boleh kesana kemari itu ya juga karena ada itu suami-suami takut istri juga nggak benar seperti itu. Bukan berarti terus nggak boleh keluar kota sama sekali. Sepanjang memang istri itu safe dan dia aman. Kecuali kalau memang sudah masa-masa HPL ya, hari perkiraan lahirnya itu harus siaga kan, siap antar siaga gitu. Kondisi kerjaan bisa di cancel, ditunda atau dalam bagaimana nego dengan pimpinannya.
Jadi nggak apa-apa ya buat Jadi Bapak secara prinsip nggak Febrianto ya? apa-apa ke luar kota kalau ada alasan-alasan dan sama-sama aman. Keluar kotanya bukan untuk nikah lagi, bukan untuk apa-apa, bukan untuk selingkuh sebagaimana penanya awal, memang urusan kerja. Nah, jadi poinnya adalah yang penting sama-sama bisa saling pengertian. Istri dijaga juga komunikasinya dijaga gitu ya, Pak Wid, ya? komunikasi. Kan sekarang apalagi ada handphone, ada itu kan bisa saling komunikasi. Oke, baik Pak Fendianto sepertinya sudah jelas sekali ya. Dan apabila Anda ingin kembali menelpon dan curhat, silakan ke 8511 836. Tapi setelah commercial break berikut ini. Pemirsa, kami kembali membuka line telepon di 8511 836 untuk langsung mencurahkan isi hati Anda. Ada Ustadz Wijayanto di sini. Silakan langsung berbicara dengan Ustadz Wijayanto untuk bisa mendapatkan intisari dari permasalahan Anda. Semoga juga setelah ini Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya begitu ya Pak Wid ya. Itu kalau kita buat summary dan rata-rata dari penelpon dari kita awal curhat bareng Ustadz ini selalu bagaimana memang persoalan bagaimana membangun kemesraan suami istri itu Gitu ya, luar biasa aja. Kalau bisa boleh diverifikasi dan kita evaluasi rata-rata pertanyaan bagaimana suami istri yang tidak serasi, entah perselingkuhan entah apa, makanya kuncinya adalah Banyak sekali pertanyaan mengenai perselingkuhan, makanya, suami menikah lagi. Iya, betul-betul dijaga untuk keharmonisasi itu, diantaranya memang harus membangun kembali romantisme itu. Artinya Rasulullah sendiri itu walaupun usia nikahnya sudah lama pun kadang-kadang dengan mengingatkan kembali maka di BP4 itu kalau orang mau cerai kadang-kadang diingatkan dulu awal-awal nikah bagaimana, karena biasanya awal nikah itu perasaannya menjadi berbeda dengan setelah nikah. Jadi kalau dalam teori sosial ada hukum Gosen, jadi ada hukum lama-kelamaan itu kadang-kadang luntur rasa cinta itu. Baik, ini ada lagi permasalahan rumah tangga juga Iya, Pak Wid. ada yang telepon Kami belum? menerima SMS dari Iya. 9123, kita bahas dulu SMS kita ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tinggal serumah dengan mertua. Mertua saya orangnya cerewet katanya gitu Pak Wid. Bila suami saya pulang kerja, mertua sering cari muka. Bagaimana mengatasi hal ini? Iya, Mertua juga cari kadang-kadang muka. menjadi Iya, permasalahan. mukanya suka hilang jadi suka dicari-cari. Pertama bahwa tinggal bersama mertua itu memang punya efek samping yang harus dipertimbangkan. Karena memang kalau bisa walaupun itu satu rumah itu ada demarkasi, maksudnya ada wilayah otorisasi, karena biasanya ini nanti persoalannya bukan kepada menantu saja tetapi juga kepada cucu. Kadang-kadang cucu itu diambil alih oleh neneknya, kadang-kadang lebih kuasa neneknya daripada bapak ibunya. Ya, kadang-kadang orang tua melarang tapi nenek akan membiarkan atau sebaliknya. Nah, kadang-kadang kalau karena alasan sayang terus apa yang menjadi aturan orang tua itu dilanggar oleh neneknya sendiri atau kakeknya sendiri. Karena kadang-kadang karena sayangnya pada cucu yang tadinya dilarang malah semuanya dianjurkan, malah dibeli-belian sama difasilitasi sama Kadang-kadang sih niatnya bukannya niat buruk ya. Iya, niatnya baik, tapi kan kadang-kadang harus tidak sejalan nggak proporsional. Nah, jadi sekarang bagaimana kondisinya seperti itu dikomunikasikan. Komunikasi itu dalam keluarga itu ada namanya musyawarah. Musyawarah itu menjadi penting karena Rasulullah sendiri saja itu apa-apa sudah dituntun wahyu, tapi dalam beberapa persoalan kadang-kadang mencontohkan dengan dimusyawarahkan. Supaya apa? Sesuatu itu tidak terkesan subjektif. Nah, jadi keluhan-keluhan istri itu jangan sekadar di inputnya semua dimasukkan karena mertuanya begini-begini. Mungkin maksudnya mertua juga beda, maka perlu komunikasi, perlu musyawarah. Lebih baik lagi kalau memang otorisasi itu jangan sampai mertua campur, apalagi kalau sama-sama berkaitan dengan satu dapur. Jadi satu dapur itu kadang-kadang menjadi masalah kalau satu keluarga banyak keluarga dalam satu dapur. Nah, minimal dapurnya sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang memang
gesekan itu lama-lama menjadi panas. Di mana hukum alam itu kalau sering ada gesekan, itu gesekannya semakin sering maka semakin panas. Lah hubungan antara mertua dengan menantu itu juga kadang-kadang seperti itu. Kebaikan saja itu tidak semuanya bermakna kebaikan. Kalau dalam Islam sendiri mertua atau orang tua dari kita Sebaiknya punya hak, memang iya terhadap terhadap anaknya, apalagi dia punya anak laki-laki itu lebih punya hak orang tuanya daripada istrinya. daripada istrinya. Nah, sebetulnya, tapi hierarki seperti itu tidak terus harga mati dalam pengertian sebetulnya bukan berarti apa-apa harus orang tuanya dulu baru istrinya. Kan bisa dikompromikan itu. Jadinya jangan sampai kita menyenangkan istri tetapi juga menyakiti hati orang tua kita sendiri. Jadi Juga nggak pada benar. kasus ini mungkin Yang lebih antara penting suami adalah dan istri kerjasamanya juga mesti kerjasama baik harus ya, Ustaz. baik dan juga harus dipisahkan supaya dipilahkan, bukan pisah dalam pengertian itu dipilahkan bahwa ini mertua. Maka kalau bisa jangan satu rumah. Jangan satu rumah kalau bisa ya. Ya, karena itu nanti ada banyak penyakit lah yang bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah-masalah yang lain. Baik, kepada pengirim SMS 08529127 sekian. Tadi ada beberapa alternatif yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Semoga juga bisa menjadi jalan keluar untuk Anda ya. Dan kepada pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Tanpa terasa waktu kita sudah habis hari ini, Pak Iya, Wid. iya. Terima kasih juga Pak Wid sudah hadir Sama-sama, jauh-jauh dari insya Allah. Jogja. Ya, saling Selalu doa, mendengarkan Mona. curhat ya. Saling doa kita semuanya jadi kebaikan bagi kita semuanya. Insya Allah. Dan pemirsa menjadi kebaikan juga apabila Anda tetap menyaksikan kami Curhat Bareng Ustadz. Anda boleh curhat lagi, tapi mohon maaf waktu kita hari ini sudah habis. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, Ustadz Wijayanto dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.